Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara terkasih untuk mencoba mendalami satu perikop dari kitab suci. Bisa dibuka nanti, yaitu dari Injil Santo Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, isinya yaitu mengenai cerita yang bagus, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya kira ahli Taurat sama dengan kita orang beriman, yaitu percaya akan adanya nanti kehidupan yang kekal setelah kita hidup di dunia ini. Itu membuat resah karena kita tidak tahu apakah kita bisa masuk dalam kerajaan atau hidup yang kekal. Itu biasanya kita sebut surga atau tidak. Semua punya harapan bahwa kelak kita mati masuk surga. Bukankah demikian juga Bapak Ibu, Saudara kasih yang inginkan? Saya juga. Nah, apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, malah bertanya pada ahli Taurat itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Berdasarkan jawaban dari ahli Taurat ini, jelas bahwa ahli Taurat ini benar. Dan dia ahli Taurat, maka dia tahu hukumnya. Tuhan Yesus memberi jawaban kemudian, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ada hukumnya, tetapi harus ada perbuatannya. Itu jawaban Tuhan Yesus. Nah, ahli Taurat ini pintar. Dia tetap bertanya mengenai pertanyaan yang nanti menjadi cukup jelas. Maksudnya apa? Dia bertanya kembali pada dirinya, siapakah sesamaku manusia? Nah, saudara saya kasih, ahli Taurat ini pintar sekali, yaitu mencari tahu siapa sesama manusia. Tuhan Yesus tidak menjawab langsung, tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu cerita, ilustrasi yang indah sekali. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat
Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah cerita dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita mencoba memahami sedikit demi sedikit bahwa ahli Taurat sama dengan kita, kepingin memperoleh hidup kekal besok setelah mati, masuk kerajaan surga atau masuk ke dalam zaman kelanggengan. Itu semua harapan. Tetapi Yesus masih bertanya, apakah kita bisa mampu di sana? Maka dengan cerita dari Tuhan Yesus ini sungguh indah sekali. Mula-mula seorang imam itu pinter kitab suci, ahli moral, tahu mana yang baik, mana yang benar. Tetapi melihat orang yang teraniaya itu telah dirampok bahkan setengah mati, imam ini melewatinya saja dari seberang, menghindar. Kemudian seorang Levi, ini termasuk golongan keluarga imam-imam pada waktu itu. Mereka juga orang terhormat. Begitu melihat orang yang setengah mati ini, mungkin dalam idenya ini orang najis, siapa tahu sudah mati, maka dia melewatinya dari seberang jalan. Nah, muncullah seorang tokoh yang oleh Tuhan Yesus disebut orang Samaria. Orang Samaria ini malah yang menolong orang, membalut lukanya dan dibawa ke keledainya. Mungkin dia harus jalan di samping keledainya yang diisi, yang ditunggangi oleh orang yang sakit itu. Sampai penginapan, dia masih mengatakan kepada orang yang punya penginapan itu, rawatlah sampai dia sembuh. Lalu diberi uang muka 2 dinar. Cukup banyak 2 dinar itu, saudara-saudara kasih pada waktu itu. Nah, terakhir Tuhan Yesus kembali, pertanyaannya diberikan kepada orang ahli Taurat ini. Menurut kamu, siapakah sesama orang yang teraniaya ini? Dan ahli Taurat itu pintar, yaitu orang yang memberi belas kasihan, orang yang menunjukkan belas kasihan, itulah sesama orang yang teraniaya. Lalu kata Yesus untuk yang kedua kalinya, pergilah, perbuatlah demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan ahli Taurat, tapi juga mengingatkan paling tidak saya, mungkin Bapak Ibu saudara kasih, yaitu siapa sesamaku yang harus saya tolong.
terus terang, kalau soal menolong, kita selalu mencari orang-orang yang kita pilih, entah saudara sendiri, famili sendiri, keluarga sendiri. Kita selalu memilih, kita kalau bisa menolong yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mungkin dalam hati kita juga terbersit keinginan menolong, tapi orangnya harus bisa membalas budi pada saya. Jadi kita pilih-pilih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu manusia pada umumnya. Tetapi menurut Tuhan Yesus dari cerita ini jelas sekali, sesamaku adalah sesama yang menderita. Kita bersyukur karena Gereja Katolik secara modern untuk memilih atau memberikan visi misinya dalam karya sosial adalah, masih ingat tentu saja, memilih KLMTD. Kecil, mereka yang kecil kita bantu, mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang tersingkir, dan mereka yang difabel atau cacat. Sasaran 5 kelompok inilah yang menjadi sasaran Gereja Katolik sampai saat ini. Secara modern kita punya, masih ingat aksi puasa pembangunan, bagaimana dari Bapak Ibu, adik-adik bahkan yang kecil, tidak hanya yang kaya tapi yang biasa-biasa saja, bahkan yang tidak punya juga memberikan dermanya, dikumpulkan aksi puasa pembangunan. Jadi puasa kita ini dekat dengan Tuhan, tetapi juga kita dekat dengan manusia, yaitu sesama kita yang kita tolong seperti itu. Mereka yang kecil, lemah, menderita, tersingkir, dan difabel. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, saya merasakan sapaan Tuhan melalui bacaan yang kita renungkan saat ini. Demikian, siapa sesamaku? Ternyata sesama kita adalah bukan pilih-pilih, tetapi sudah dipilihkan Allah, yaitu mereka yang benar. Dan kedua, bagaimana Tuhan Yesus pernah bersabda, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang mencintaimu, berbuat baik kepada orang membaikimu, yang sudah berbuat baik, apa bedanya dengan orang-orang lain? Orang-orang berdosa pun demikian. Apa gunanya kamu memberikan, meminjamkan uang, meminjamkan barang supaya dia bisa mengembalikan? Nah, itu bukan keinginan Tuhan untuk kita laksanakan. Tetapi yang kita laksanakan adalah, boleh saya simpulkan, siap merugi. Kalau kita siap merugi, memberikan, tidak usah minta, alhamdulillah, kembalikan lagi. Meminjamkan, tidak usah mengharap kembalian lagi. Memberikan kepada mereka yang saudara kita, sesama famili kita, bahkan mereka kita memilih mereka yang bisa mengembalikan. Mereka kita pilih dan kita dipilihkan Allah, yaitu sesamaku adalah mereka yang menderita. Saudara terkasih, Bapak Ibu, ini sulit, tetapi percayalah, ini program Tuhan Yesus yang mesti kita lakukan. Terima kasih Tuhan atas ajakan yang bagus ini Tuhan, untuk memperhatikan mereka sesama kami yang menderita. Bapak Ibu saudara kasih, terima kasih semuanya, berkah dalam